warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Suborno Arif dari Forum News Network. Senang sekali ini ketemu di awal pekan hari Senin. Dan bagi sebagian besar Anda sekarang ini problem dapur itu sangat serius ya, karena kenaikan harga sangat tinggi di Indonesia. Bahkan ada kemarin saya membaca laporan dari dapur gitu ya, angkanya cabai sampai 200.000 gitu. Dan total banyak ada yang memperkirakan sekarang ini kebutuhan dapur tuh naik sampai 150 sampai 200%. Nah, di samping itu pasti Anda juga sebagian emak-emak terutama membaca berita katanya di Amerika itu juga lebih parah karena inflasinya lebih tinggi. Tapi jangan dibayangkan bahwa kalau inflasi di Amerika lebih tinggi tapi dampaknya lebih parah, karena bagaimanapun Amerika itu negara kaya ya. Nah, untuk tahu lebih persis seperti apa yang terjadi di Amerika, saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan dua orang emak-emak. Ini asal Indonesia, sekarang yang ada di Amerika. Dan saya pilih ini dua orang ya. Yang satu dari East Coast, dari pantai timur di New York, namanya Mbak Ida. Halo, apa kabar Mbak Ida? Hai Mas Astu, apa kabar? Ya, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke, nanti kita sapa berikutnya yang dari West Coast ya. Saya panggil Mbak Ida aja ya. Saya Mbak Nufi ya. Jangan terlampau, nanti kalau saya panggil Ibu kelihatannya terlampau tua. Mbak Nufi Zulkifli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar Mas Astu? alhamdulillah. Ini Anda di LA ya, Los Angeles, Ya, kotanya para selebriti gitu ya. iya. Iya, iya, iya. Oke, jadi udara juga panas ya. Sekarang saya kira di Eropa orang Ya, kepanasan di sana, dan LA ini lebih panas dari New York kan ya? pada saat ini ya. Oh, oke, oke, oke. Sekarang berapa suhu udaranya di sana kalau boleh tahu? Di LA sekitar 103, jadi mungkin 30, antara 38-39 Celcius. Waduh, itu pun orang Jakarta udah kepanasan tuh ya, segitu ya. Sampai di Amerika. Di New York juga gitu ya, Mbak Ida ya? Di New York, ini karena masih pagi, masih 89 Mas Ersu. Mungkin Oke. nanti kalau siangan naik lagi. Berapa rata-rata? 2 hari kemarin sih 100 Fahrenheit ya, sekitar Ya. 38 Celcius ya. Ya. Oke. Oke, mari kita bincang-bincang. Kalau saya baca di media ya, itu serem katanya orang Amerika itu sudah banyak yang ngantri di apa namanya apa ya? Oh, food bank, sorry. Food bank, ya. Terus jadi ini food bank ini kalau di Indonesia seperti apa ya gitu namanya? Ada nggak? Saya nggak tahu ya di Indonesia ada program seperti food bank atau enggak, karena saya udah lama banget nggak di Indonesia Mas Ersu. Nah, sejak Jadi food tahun bank berapa ya ini tinggal di New York sejak tahun berapa? tahun 1999 Juli. Oke, udah lama banget. Oke, terus? Jadi food bank ini seperti organisasi buat community ya Mas Ersu. Dia tuh sudah ngasih makanan-makanan buat orang-orang yang nggak mampu ya, mungkin orang-orang yang illegal aliens yang datang ke New York yang nggak ada surat. Karena kalau mereka dapat surat mereka dapat stimulus dari pemerintah. Isi bank ini ya makanan-makanan kaleng, telur seperti itu. Jadi orang yang nggak punya purchasing power untuk saat ini karena inflasi, mereka ngantri di food bank itu. Oh, jadi ini katakanlah ini kalau ini imigran gelap gitu yang namanya illegal alien. Iya. Ya, imigran. Jadi mereka dapatnya di itu tadi ya di food bank Mungkin tadi. pun yang orang-orang legal resident mungkin kalau misalnya masih juga merasa kesulitan karena resesi ekonomi saat ini, dia juga bisa ngantri juga Mas Ersu di situ di food bank itu. Oke. Tadi jadi apa bedanya kalau tadi dengan yang apa tadi istilahnya stimulus apa tadi? Stimulus ya, stimulus itu kan dikasih oleh pemerintah Amerika ya buat keluarga yang misalnya dia punya limit pendapatan sekian, atau suami istri yang joint income-nya sekian, nanti yang punya anak-anak sekian. Jadi ada breakdown-nya dari pemerintah tergantung dari pendapatan income-nya dia, take home pay-nya dia. Ini kelihatan di New York antrian-antrian gini di beberapa titik ada. Saya sih jarang keliling ke daerah seperti itu Mas, tapi hal ini memang ada hal ini. Oke, ya. Oke, saya pindah dulu ke LA ya, ke Los Angeles. Sama dengan di New York, ada food bank juga di sini, dan di samping food bank ada juga organisasi-organisasi yang menunjang, seperti Islamic Center di sini atau di gereja-gereja. Itu mereka hampir setiap hari Sabtu mereka mengadakan
pembagian ya seperti itu, makanan kaleng, makanan kering, dan keju seperti itu setiap hari Sabtu di sini sampai saat ini masih berlangsung. Itu fenomena Jam-jam tertentu. fenomena tahun ini atau sepanjang tahun-tahun sebelumnya memang seperti itu? Tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini sebelum masa pandemik. Setelah bermulai pada masa pandemik dan sampai saat ini masih berlangsung. Ya. Oke, ini sejak kapan sih tinggal di LA? Sejak tahun 1984. Waduh, lebih lama lagi nih dibandingin Mbak Ida ya. Nah, apakah situasi sekarang ini kalau dibanding sepanjang 84 itu sekarang sudah hampir 40 tahun dong ya. Apakah ini salah satu situasi yang menurut dari pengamatan Mbak Nufi ini termasuk yang buruk secara perekonomian? Oh iya, tahun-tahun ini lebih buruk dari sebelumnya. Nah, dilihat dari harga-harga bahan-bahan pokok yang naik dan juga bensin juga, pengangguran, ya itu menunjang memburuk dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, oke. Mari kita supaya dapat gambaran ya. Kalau belanja itu kira-kira sekarang meningkat berapa persen, atau mungkin ada harga yang bisa disebutkan contohnya, misalnya seperti bensin katanya juga naiknya juga gila-gilaan gitu ya. Iya. Bensin tahun lalu ya, kalau kita dari tahun 2021 itu per galonnya yang reguler itu hanya $3.89. Pada saat ini sudah mencapai $6.09. Oke, jadi hampir ya, betul. Satu galon itu berapa? 4 liter ya? Berapa liter satu galon? Satu galon kurang tahu ya, kurang jelas. Oke. Ya. Tapi itu sekitar 4 liter Mas Hersu. Oh, 4 liter ya? Ya, 4 liter. Jadi kalau kira-kira kita bulatkan jadi 7 gitulah ya, 7 dolar itu kira-kira 4 liternya sekarang harganya kali kalau 15 ya sekitar jadi 105 ya, 105.000 per 4 liternya. Jadi memang harganya sangat mahal ya, berarti lebih per liternya lebih dari 25.000 ya harganya gitu. Betul. Oke, yang lain kebutuhan-kebutuhan pokok kalau di Jakarta, di Indonesia kan cabai aja sampai 200.000 sekarang. Di sana gimana itu? Ya. Di sini dengan kebutuhan seperti telur, susu, dan itu mencapai 50%. 50%. Jadi yang tadinya contohnya misalnya minyak goreng ya, yang tadinya $2 setengah liter, sekarang sudah mencapai $4.50. Oke, telur hampir sama, susu dan buah-buahan termasuk juga dengan sayur-sayuran ya. Tapi nggak gitu naiknya nggak gitu tinggi, tapi dari tahun-tahun sebelumnya lebih tinggi. Oke. Kalau di New York juga sama kenaikannya, Mbak Ida? Sama, Mas Hersu, malah sampai bawang bombay sekalipun naik harganya. Sampai hampir 2 kali lipat. Dulu kan harga bawang bombay itu 1 karung ya, yang 10 pound itu cuma $4 ya. Kemarin anak saya suruh beli minggu yang lalu hari Jumat $8.99, $9. Berarti kan udah lebih dari 100% ya. Beras yang tadinya cuma $20 per 25 pound, sekarang udah $30, di atas $30 gitu kan. Daging juga naik, udah gitu buah-buahan, susu, makanan kaleng. Telur juga naiknya drastis banget Mas Hersu di New York ini. Oke. Ya, tapi supply masih tersedia? Ada, supply masih ada ya. Dibandingin waktu Covid sekarang masih mending, masih stable lah supply-nya. Cuman ya gitu harganya gila-gilaan. Mungkin juga karena bensin naik ya. Jadi kan transportasi barang tersebut dari produsennya ke distributor ke supermarket jadi ikut naik juga kan karena impas dari transportasi, shipping cost-nya, delivery cost-nya. Ya, oke. Kalau pemerintah bagaimana mengkomunikasikan soal ini? Apakah di Amerika itu ada semacam warning, terus kemudian ada semacam panduan dari pemerintah apa yang harus dilakukan dalam situasi semacam ini? Kayaknya kita udah kebal kali ya, masyarakat udah gimana ya, udah di-announce sih, udah di-broadcast di TV dari tahun yang lalu bahwa inflasi di Amerika ini yang terburuk sejak 40 tahun terakhir, sejak November
81 Mas Sersu ya. Buat bulan ini udah mencapai in general 9,1% gitu loh. Tapi yang paling parah tuh di Phoenix, Arizona, dia sampai 12,3%. Tapi walaupun inflasi tinggi, pemerintah terus aja memberikan bantuan untuk masyarakat ya, untuk warga negaranya ya. Walaupun legal, ilegal, tetap diberikan bantuan untuk menghadapi, jangan sampai ada kelaparan lah di antara warga negara Amerika maupun imigran-imigran yang ada di Amerika gitu. Oke, balik lagi ke LA ya. Kalau di antara obrolan emak-emak itu apa sih yang menjadi concern dalam situasi semacam ini? Baik, Mbak Novi. Sekarang mungkin karena di sini tuh community Indonesia ya kebanyakan ada yang saling misalnya menjual makanan atau apa, itu juga sekarang mereka agak mengeluh karena mau tidak mau mereka menaikkan harga kan karena bahan pokoknya naik. Nah, dengan begitu otomatis pendapatan mereka agak berkurang dan juga pembeli menurun, tidak seperti biasanya. Dan dari segi-segi keluar juga mereka agak berkurang karena harga bensin. Harga bensin terlalu tinggi. Jadi mau nggak mau kalau di sini tuh kalau belanja setiap supermarket itu mereka mengeluarkan seperti apa ya, brosur ya. Jadi apa minggu ini yang di sale apa itu. Jadi kami kebanyakan itu sekarang kita melihat dari situ. Oh, minggu ini misalnya telur yang murah di supermarket ini, terus minyak goreng di supermarket ini, ya mau nggak mau ya keliling gitu, mana yang murah, mana yang itu, begitu. Alhamdulillah di sini masih ada seperti itu. Jadi kita masih harus smart ya, maksudnya kalau belanja jadi harus lihat, oh kayak kalau minyak goreng di mana, jadi saling informasikan gitu sama teman-teman. Oh di sini lagi ini hari ini minggu ini telur di sini gitu. Jadi ya begitu sekarang ini. Dan dari pemerintah sih alhamdulillah mereka masih membantu. Cuman saat ini banyak seperti apa ya, kalau di situ namanya homeless ya, jadi orang yang tidak mempunyai rumah itu di mana-mana, terutama di area LA, itu di samping-samping freeway, di pinggir bawah-bawah jembatan, itu mereka pakai kemah, pakai tenda, jadi bertenda. Karena harga sewa naik, Mas Erso. Apa itu? Oh, karena sewa rumah harga naik ya. sewa apartemen naik, jadi mereka pindah ke tenda-tenda pinggir jalan begitu? Ya. Tenda-tenda atau enggak yang mobil home itu juga begitu, mereka parkir dan di situ, dan cuman nggak kuatnya itu sampah karena mereka tidak peduli setelah makan atau apa pergi, dan dia kalau mau pergi tinggal pergi. Nah, itu yang sekarang menjadi salah satu masalah yang besar di sini itu. Ya, mereka ini siapa ya? Apakah mereka pendatang atau warga negara Amerika dalam pengertian orang-orang kulit putih begitu? Mix, campur. Ada juga karena mereka setelah waktu pandemik itu mereka kehilangan pekerjaan dan mungkin tidak bisa membayar sewa, jadi mau nggak mau ya itu menenda-nenda itu di pinggir-pinggir jalan. Ada yang dari out of state datang kemari, ada yang penduduk lokal LA juga ada. Dan walaupun dengan tunjangan pemerintah mungkin kurang menunjang ya, jadi mereka ya begitu sampai saat ini masih banyak homeless gitu di pinggir-pinggir. Kriminalitas meningkat. Oh ya, otomatis. Dan mereka tidak bisa melihat seperti di pelantaran toko gitu, kalau misalnya mereka pengen tidur ya tidur aja di situ di depan toko. Nggak peduli mau tokonya buka, tokonya tutup, tetap begitu. Jadi polisi juga sekarang kewalahan dengan situasi seperti itu. Dan di sini law itu terlalu maksudnya mereka diprotek. Jadi kita nggak bisa langsung ngusir atau apa, nggak bisa. Jadi harus hati-hati, harus itu tidak boleh disentuh, maksudnya badannya tidak boleh dengan perkataan kasar. Jadi ya itu kesulitannya bagaimana caranya untuk membuat mereka pergi atau gimana, ya harus hati-hati. Iya. New York ini kan jauh lebih besar. Dan saya kira ini sama-sama makmur ya, Mbak Ida ya. LA dan New York ini termasuk. Tapi di New York alhamdulillah nggak begitu, Mas Ersu. Oh, belum sampai seperti itu. Gitu, enggak. Dan harga sewa apartemen juga naiknya nggak terlalu signifikan gitu loh. Jadi mungkin karena
kompetisinya terlalu banyak ya, maksudnya banyak apa. Jadi kan sejak kita bekerja dari rumah, sejak tahun yang lalu kan semua orang working from home, bukan semua orang, mayoritas ya. Jadi banyak orang-orang yang tinggal di apartemen di New York itu pindah ke New Jersey, ke daerah-daerah sekitarnya lah. Jadi apartemen di New York itu jadi demand-nya lebih banyak, sehingga ya harga sewa untuk naik itu nggak begitu banyak gitu loh. Bahkan mungkin nggak terlalu terasa gitu loh Mas Erso. Karena banyak apartemen kosong juga. Ini bilang banyak sih enggak, tapi banyak orang yang pindah ke suburb gitu, nggak tinggal lagi di New York, di Manhattan maksudnya atau di Queens. Oh, oke. Jadi justru sekarang di New York nggak ada problem, tapi persoalannya kan daya belinya yang jadi Ya, masalah. purchasing power-nya memang turun karena kan banyak juga orang yang pengangguran, toko-toko banyak yang ditutup gitu kan. Itu dampaknya ya terhadap income-nya mereka kan. Jadi tapi ya seperti saya bilang tadi ada food bank, ada stimulus dari pemerintah, dan pemerintah kan suka nyetak uang juga tuh sehingga inflasi juga jadi tinggi kan karena beredarnya makin banyak uang beredar. Tapi yang saya heran itu Mas Erso ya, sekarang ini kan US dollar tuh nilainya tuh cukup kuat ya. Bahkan sama euro itu hampir sama. Anak saya tuh minggu yang lalu ke Iceland. Dia bilang 1 US dollar sama nilai tukarnya dengan 1 euro. Nah, mestinya dengan makin kuatnya US dollar, dia untuk mengimpor barang dari luar negeri kan lebih murah kan? Betul. Karena dia lebih tinggi nilainya, value-nya dibandingin currency negara tempat. Tapi seperti yang tadi juga karena bensin itu naik, sehingga shipping cost-nya, delivery cost-nya mahal dari daerah produsennya untuk dibawa ke Amerika itu naik gitu loh Mas Erso. Jadi saya juga bingung juga nih, dolar makin kuat tapi harga masih tetap belum turun gitu loh. Iya. Nah, kalau obrolan-obrolan yang Anda simak ngobrol antar tetangga, meskipun di sana orang nggak seperti di Indonesia ya, terus Anda yang simak di pemberitaan-pemberitaan di media dan sebagainya itu, apa yang menjadi kekhawatiran dari warga Amerika itu? Akan getting worse nih Mas Erso. Kita mungkin akan masuk ke depression mungkin setelah ini. Karena juga nggak tahu juga nih gimana, Biden sih berusaha semaksimal mungkin ya. Tapi karena perang di Ukraine sama Rusia juga masih belum ada tanda-tanda untuk berhenti kan kebanyakan kan seperti roti itu kan diimpor dari gandumnya dari sana, minyak juga dari sana. Kalau dia nggak berhenti ya still the same atau malah getting worse gitu Mas Erso. Itu menurut saya, nggak tahu juga kalau. Oh, tapi ada kekhawatiran itu ya? Oh ada. Di tempat saya kerja aja kafetarianya udah naikin makanan. Selama ini naikin makanan kalau nggak salah terakhir tuh tahun 1900-an ya kalau saya nggak salah. Lupa pokoknya udah naik tuh dari bulan Maret yang udah naik berapa persen ya, sekitar 5% kenaikan makanan di tempat saya kerja. Udah ada announcement, kita ada di broadcast sama kita punya controller bahwa keuangan kantor ya makin nggak begitu bagus gitu kan. Jadi ada kemungkinan nanti saya nggak tahu sih, saya nggak mau prediksi yang enggak, tapi ya pokoknya chance ekonomi untuk membaik itu agak sedikit very slight gitu, nggak akan berubah dalam waktu dekat ini Mas Erso. Ya. Oke. Sama ya saya kira ya Mbak Novi, ada kekhawatiran semacam itu. Ya, sama. Ya, silakan. Ya, dengan yang saya lihat di sini crime juga makin tinggi. Di samping itu, maksudnya mereka mulai membuka opportunity untuk pekerja ya, tapi belum banyak yang mendaftar. Mungkin karena dulu terlalu nyaman dibantu dengan pemerintah, jadi mereka malas jadi sekarang. Nah, itu di sini salah satu pokoknya yang menurut saya itu salah satu pokok yang menunjang mereka karena dibantu dengan pemerintah dengan tadi Mbak Ida bilang dengan stimulus pendapatan, income setiap bulannya. Jadi sekarang mereka udah malas mencari kerja. Jadi di mana-mana lowongan pekerjaan ada, tapi yang mendaftar kurang. Ya gitu. juga ada food stamp Mbak Novi ya sekarang. Food stamp makin banyak yang apply food stamp itu. Food stamp itu jadi mereka keenakan. Food stamp itu apa, kayak kupon belanja gitu ya? Iya, tapi dia dikasih seperti kredit card, Mas Erso. Saya juga nggak tahu berapa nilainya setiap minggu ya. Semakin banyak anak, semakin banyak mereka dapat itu. Oh, oke. Iya, jadi di samping kredit yang punya anak, setiap bulan dapat tunjangan, belum lagi dengan sekarang juga dengan rent itu bantuan rent untuk mendapat setengah dari rent itu juga bisa mendaftar kalau memang mereka qualified. Jadi dengan tunjangan bantuan itu membuat mereka santai-santai jadinya. Gitu. Nah, itu ke ini dan crime
tinggi karena kan senjata ya di sini bebas ya, belum terlalu kuat law-nya. Jadi ya begitu, mau nggak mau main-main ini aja, kekerasan jadinya. Tuh. Jadi belum kelihatan ekonomi akan membaik, ya mudah-mudahan ya dengan harapan, karena melihat dari bensin aja itu belum menurun sedikit tapi naik lagi. Jadi belum ada kelihatan membaik. Tapi faktor, jadi kenaikan harga bensin ini kemudian memicu ya kenaikan barang-barang lainnya ya. Ya, otomatis karena dengan transportasi naik, semuanya jadi menjadi naik, bahan pokok dan import juga karena dari port itu ya, dengan membawa ke toko-toko itu kan juga harus pakai darat. Ya. Nah, apakah sudah mulai ada mensiasati gitu di sana? Kalau tadi harga-harga ini naik, tapi bagaimana dengan kebutuhan rumah tangga? Otomatis kalau dikalkulasi ya, ini dapur kan, kemarin saya baca di hitung-hitungan, itu sampai berapa persen peningkatan belanja dapur itu sekarang? Silakan Mbak Ida, silakan. Ya, Mbak Ida. Sekarang mah biasa kita buat $100 dapat banyak, sekarang cuma daging naik, susu naik, semuanya naik, sampai minyaknya naik. Minyak memang dari dulu ada, Indonesia juga udah naik ya minyak ya. Indonesia, Amerika kan orang jarang ngegoreng, Mas Ersu, nggak seperti orang Indonesia banyak goreng-gorengan kan, sehingga demand buat minyak itu tinggi. Di kita kan demand buat minyak itu sebenarnya nggak tinggi, tapi naik juga gitu loh kan. Jadi hampir semuanya naik, bahkan mobil-mobil bekas juga naik gitu loh. Jadi iya, jadi selain makanan yang buat dikonsumsi, makanan yang buat dipakai juga ya naik juga gitu, Mas Ersu. TV juga naik, iya hampir semuanya deh pokoknya naik. Harga TV, harga mobil bekas, segala macam naik, iya. Ya, dan ngomong masalah mobil, transportasi itu di sini sekarang demand-nya sedang tinggi, jadi stoknya tuh nggak ada. Jadi kalau misalnya kita ada yang mau beli mobil tuh harus nunggu. Oh iya? Nunggu 1 bulan atau 2 bulan ya, dan begitu nanti ditelepon dengan dealer, oh iya nih mobil ini sudah bersedia, dan kalau kita halangan udah diambil orang lagi, jadi harus menunggu lagi. Itu juga kenapa Mbak Novi kok bisa banyak sekali demand buat mobil? Iya, nggak tahu di LA yang itu sekarang begitu. Jadi kurang stoknya itu tidak menunjang dengan peminat ya yang orang mau beli itu, terutama mobil-mobil baru ya. Begitu. Jadi harus pesan. Kok aneh ya? Pesan. Jadi duluan siapa yang itu, terutama elektrik ya, electric car. Oke, enggak, maksud saya kan gini, ini kan biasanya orang ketika semua mengalami inflasi, kemudian harga-harga naik, mereka biasanya menahan cash-nya gitu. Nah, apa yang terjadi, kenapa di LA kok orang justru malah berlomba membeli mobil ini? Ada penjelasan? Iya, karena di sini tuh mobil seperti transportasi yang utama ya, karena mungkin kadang-kadang bekerjanya itu misalnya dari Jakarta, kerjanya di Bogor atau gitu. Jadi mau nggak mau belum seperti New York. Kalau di New York transportasi kereta atau apa sudah ya di sini ada, cuman belum seperti New York yang mereka saya bisa naik kereta, belum. Di sini semua pakai kendaraan maunya. Jadi begitu. Mau nggak mau otomatis mereka memerlukan kendaraan. Nah, dengan mungkin melihat advertising dengan harganya yang dengan murah, dengan harga interest-nya juga rendah, mereka ingin mobil baru ya seperti itu. Harus menunggu dulu 2 bulan, 3 bulan, nanti begitu datang udah diambil orang, nunggu lagi gitu. Dan harga mobil bekas juga naik tinggi sekarang, gitu. Itu dari ini ya, segi otomotif. Iya. Penjelasannya memang beda ya. Kalau New York kan memang luar biasa ya, jaringan subway-nya segala macam, keretanya juga itu hampir seluruh penjuru kota kita bisa gunakan ya kalau di New York ya. Iya. Mobil naik, Mas Ersu, tapi harga rumah turun di sini karena kan interest rate tinggi ya. Jadi orang-orang menahan diri dulu untuk membeli rumah karena interest rate-nya naiknya cukup besar gitu kan. Jadi banyak, kalau dulu rumah baru dipasarkan di market dalam waktu 2 minggu udah langsung sold out gitu ya. Kalau sekarang banyak sekali nih rumah-rumah yang ditawarkan, tapi orang menahan diri dulu sampai mungkin bunganya turun lagi, Mas Ersu ya. Iya. Oke, nah tapi gini, kalau di sana itu
bagaimana cara yang mengakali ya? Di Indonesia ini kan orang biasanya solidaritasnya tinggi gitu ya, bisa nggak terlalu terasa karena biasanya ada saudara saling membantu, tetangga saling membantu. Kalau di sana beda kan ya? Itu semua peran diambil alih oleh pemerintah ya? Iya. Mhm. Ya. Tapi dari segi sejak COVID itu banyak juga anak-anak yang kembali ke rumah orang tuanya, tinggal sama orang Oh, tuanya. Selama ini kan mereka usia 18 tahun udah mau keluar sendiri, apalagi heeh, udah heeh, bekerja kan, heeh. masih kuliah aja udah minta keluar dari orang tuanya. Tapi karena segalanya naik dan mereka juga unemployment juga tinggi, mereka balik lagi ke rumah orang tuanya. Apalagi yang bisa kerja working from home kan, kerja di rumah orang tuanya gitu loh. Jadi sekarang malah mereka lagi dari segi family bonding-nya mungkin agak lebih baik ya dibandingin Ya, sebelumnya gitu loh. ya. Tapi mereka seperti apa terhadap para pendatang gitu? Karena ini berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Apakah ada perubahan sikap itu terutama dari orang-orang Amerika sendiri? Kalau di New York, kalau Asian Hate itu masih ada Mas Ersu ya, Hmm, karena mereka masih punya mungkin di bawah sadar mereka bahwa orang Asia itu membawa COVID yang menyebabkan rentetan domino efek ya dari hmm, masalah ekonomi ini kan. Karena hmm, waktu COVID itu harga tisu segala macam tuh mahal sekali, sampai makanan tuh nggak ada lagi, susah hmm, didapat di supermarket, rek-rek per kosong, semuanya self-service per kosong. hmm, Jadi mereka pikirnya akibatnya nih akibat awalnya itu dari COVID gitu loh, sampai hmm, berkelanjutan sampai saat ini gitu. hmm. Sehingga di New York itu masih suka kita lihat keturunan Cina itu suka dibully, dipukul Oh, gitu kan. hmm. Jadi sampai mereka tuh nggak bisa membedakan antara dia pikir semua Asia itu Cina gitu kan ya. Jadi iya sampai orang Indonesia kan pernah juga warga negara Indonesia yang di subway juga dipukul, dipikir mereka dari Cina kan. Hmm, Makanya pemerintah sekarang sampai mendatangkan ada artis dari Korea yang datang ke White House untuk hmm, nggak tahu melobi pemerintah supaya orang-orang yang apa yang uh, anti Asia itu hate crime terhadap Asia itu agar dihentikan gitu loh Mas Herso. hmm, Jadi kalau pendatang sih pada umumnya orang-orang yang dari Amerika Latin masih ada, masih bekerja seperti biasanya gitu loh. hmm. Saya nggak lihat ya apakah karena masalah ekonomi ini, masalah sosial ekonomi ada dampaknya terhadap mereka, saya nggak tahu Mas Herso ya. Hmm. Tapi saya belum pernah baca ada hate crime terhadap, ada juga sih hate crime terhadap mereka, tapi Asia masih nomor 1 untuk saat ini. Ya, ya. Tinggi sampai 89% kenaikannya. Oke, ini karena ngomong kebencian deh. Kebetulan Anda berdua ini kan pakai jilbab semua gitu ya. Nah, Uh, dibandingkan kebencian terhadap yang disebut Islamophobia dengan Asia yang tadi yang diidentikan dengan Cina itu lebih tinggi mana? Kalau New York dulu coba. Kalau dulu post 9/11 terhadap Muslim itu tinggi sekali ya. Oke. Tapi kan setelah akhir-akhir ini udah lama sih saya nggak pernah lagi melihat orang-orang Muslim tuh dibully atau di abuse, saya udah lama nggak lihat gitu. Tapi kalau terhadap ASEAN tuh masih ada gitu Mas Erso. Hmm. Nah, kalau nggak salah di LA ini justru komunitas Asia kan cukup besar ya, Mbak Novi ya. Betul, ya. Apakah Ya, fenomena seperti New York itu terjadi juga di situ? iya, sama dengan Asian hate itu masih ada di beberapa wilayah itu, terutama yang melakukan itu ya itu orang-orang yang homeless itu. Hmm. Jadi ada yang lagi jalan, pernah ada berita kakek-kakek dari China, kalau nggak salah Chinese, dia jalan dan lagi jalan didorong aja begitu Oh. sampai ya itu masih ada. Dan kalau yang berjilbab berkurang, maksudnya membaiklah mereka crime-nya tidak begitu sekarang ini nggak seperti yang Asian dia hate ke orang Asia. Hmm. Begitu. Tapi kalau solidaritas yang tadi Mas Hersu ini, kami saling membantu antara misalnya walaupun berbeda bangsa ya, kalau yang kita maksudnya kalau sesama teman gitu saling membantu, dan komunitas Indonesia juga sama dengan di sini. Oh ini sedang ini kesusahan, mari ini masih ada juga alhamdulillah berjalan begitu, minta bantuan dari Islamic Center ini ya, mereka juga turun tangan dan alhamdulillah masih bisalah membantu, saling membantu gitu. Ya, ya. Itu cukup tinggi juga ya. Ya, saya sih aja sekedar apa ini, kalau orang sendiri bilang kepo gitu ya. Kalau dalam situasi begini kan biasanya situasi sulit itu paling enak gitu kalau dekat dengan saudara, dengan teman-teman dan lain sebagainya. Bagi orang-orang seperti Anda ini yang sudah lama jadi expat gitu, jadi di luar negeri gitu, kalau dalam situasi krisis ini apa yang terpikir sih?
Tapi ya kalau saya di sini ya mau itu teman, jadi teman yang terdekat itu jadi keluarga, jadi seperti Oke. keluarga sekarang. Hmm. Ya, itu dan walaupun ada yang Indonesia, ada yang juga teman bekerja, dan mereka juga yang kebetulan teman-teman saya yang bekerja itu juga dari rantau, jadi merasa keluarga jadi begitu kalau saya ya, tapi nggak tahu kalau Mbak Ida di New York bagaimana Mbak Ida? Iya, saya alhamdulillah sini ada adik-adik juga di sini, ada sepupu ya. Jadi memang dari sebelum COVID kita sering ketemu, tapi waktu COVID kan pada jaga jarak semua, pada takut kan nanti kalau dia kena dari kita atau gimana. Jadi selama 2 tahun tuh kita nggak saling jarang kunjung Mas Hersu ya, sama teman-teman juga kan kalau kita bikin kegiatan ramen di tetangga suka ngaduin tuh rumahnya dia tuh banyak orang. Jadi kita juga hati-hati gitu kan. Nah, sejak COVID ini menurun, jadi kita tuh udah berapa kali bikin acara nih di belakang rumah saya kan, panggil teman-teman atau saya diundang ke state lain walaupun bensin mahal, tol mahal, tapi karena udah lama kita nggak ketemu ya Mbak Nufi ya, jadi ya datengin juga gitu. Kadang-kadang 3 jam drive, 5 jam drive, ya udah nggak apa-apa, udah lama kangen-kangenan gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sejak COVID udah mulai reda ya tapi saya dengar justru minggu yang lalu waktu saya masuk kantor, teman kantor saya bilang, "Oh, si ini kena COVID, si itu kena COVID." Ya atau juga kok jadi naik lagi COVID ini kan. Ya mudah-mudahan sih Mas Hersu maksudnya bisa ditanggulangi ya, karena paling susah itu tinggal di rantau, kita nggak ada hubungan dengan teman-teman atau saudara gitu kan, nggak bisa bersosialisasi dengan teman sekampung gitu kan, ya sama-sama orang Indonesia kita bisa gimana Mbak Nufi ya, kita nggak punya keluarga di sini, jadi backup sistemnya teman-teman yang ada di sini gitu loh. Iya, jadi Oke. Gitu kan. Ya. Nah, tapi dalam situasi sekarang ini, ketika berkomunikasi dengan saudara-saudara di Indonesia, apa yang diceritakan oleh teman-teman di Indonesia tentang situasi saat ini? Pada umumnya COVID, baru resesi ekonomi. Oh, oke, masih soal COVID ya? Iya. Oke. Oh, Mbak Ida ini kan dari Aceh ya Anda ya? Iya. Oke, orang Aceh. Sementara Mbak Novi dari? Dari Bandung. Oh, Bandung. Ya. Barat. Jadi apa ceritanya kalau sekarang yang diceritakan oleh saudara-saudara Indonesia tentang Indonesia ini? Ya sama seperti Mbak Ida bilang, mereka sudah mulai bisa jalan dengan vaksin ya dan sebagainya, dan terutama mereka mengeluh masalah yaitu harga-harga bahan pokok menaik dan susah didapat juga, itu yang mereka rasakan berat bagi mereka sekarang di sana. Jadi kalau ingin semacam buat perbandingan gitu ya, rasanya lebih berat yang saudara-saudara di Indonesia atau berat yang di Amerika nih? Saya rasa di Indonesia. Oh, di Indonesia lebih berat. Oke, gimana Mbak Ida sama juga begitu ya keluhannya ya? Iya, saya rasa begitu pada umumnya di Indonesia lebih. Tapi saya juga ini juga Mas, di Indonesia kan yang kaya makin kaya gitu kan ya, walaupun ada resesi ekonomi itu mereka kan untouchable gitu kan ya, mereka masih afford lah ke sana kemari. Yang saya kasihanin ialah orang-orang yang di level bawah itu Mas Hersu kan kasihan ya, kerjaan nggak punya, sementara harga-harga makin tinggi. Saya suka baca tuh satu keluarga yang dibunuh oleh ibunya, kemudian ibunya bunuh diri karena nggak mampu ngasih makan anaknya nangis terus, miris gitu loh. Di sini belum pernah kejadian kayak gitu, orang harus melakukan hal tersebut karena masalah kelaparan, insya Allah belum ada ya. Tapi Indonesia sering saya baca kadang-kadang dari teman, kadang-kadang juga dari laptop saya waktu saya kerja ada keluar itu seperti line seperti itu kan. Jadi ya kasihan juga gitu ya melihat Indonesia kan sebenarnya kan negara kita kan semuanya ada Mas Hersu. Dari negara kaya terus segala macam ada semuanya. Di Papua gimana kurang emasnya kita kan di tempat lain, terus uranium juga. Jadi apa sih yang nggak ada Indonesia, just name it semua ada. Dari masalah spice juga ada gitu. Kok bisa rakyat itu meninggal karena kekurangan makan gitu kan. Saya tuh heran. Di Amerika juga 10% tuh the wealthiest, makin kaya sejak COVID. Di Indonesia juga kan yang kaya banget tuh cuma berapa persen yang menguasai semua ekonomi Indonesia. Tapi kok distribusinya tuh kurang gitu loh, kurang merata ke rakyat gitu kan. Kasihan rakyatnya Mas Hersu. Kalau di Amerika nggak terlalu ini ya, kesenjangan itu. Iya, jadi iya. Walaupun seperti katanya Mbak Nufi di LA itu banyak gelandangan,
Tapi mereka pasti ada makan, pasti ada orang yang ngedrop makanan gitu ke mereka kan, ke Betul. tentnya Iya. mereka kan, atau mereka ngantri, atau nanti mereka didatangi oleh social worker, dikasih makanan gitu kan. Iya, Bahkan jadi makanan kadang-kadang jadi mubazir Mbak Novia, terlalu banyak kadang-kadang ya. Saya ya, suka karena lihat tuh di pemerintah membantu ya Mbak Ida ya. Masih ya, ada bantuan di pemerintah begitu. Ya, ya, betul. Saya suka lihat deh kadang-kadang di bawah underpass di apa namanya kereta api itu kan suka karena ada underpass mereka suka ada gerombolan bukan gerombolan gelandangan berteduh di situ Mas Hersu kan. Itu kadang-kadang makanan yang dikasih sama orang saking banyaknya dimakan sama burung-burung gitu. Burung-burung pada makan. Oh, ya, 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 ya. Banyaknya leftover. Dia kan nggak mampu untuk menghabiskan semuanya gitu. Orang lewat-lewat kasih makanan, nanti kasih jaket, kasih selimut segala macam buat dia kan. Iya. Ya, jadi ya begitu. Jadi insya Allah sih di sini belum pernah ada kejadian orang meninggal karena kelaparan. Kalau karena kedinginan ada, karena mereka tuh yang homeless itu kalau musim dingin dibawa ke rumah-rumah apa namanya senior citizen juga nggak mau. Shelter-shelter mereka nggak mau, mereka lebih senang bebas gitu loh Mas Hersu. Panti Sehingga jompo ya, kalau senior misalnya citizen maksudnya udaranya ya. drop sampai minus di bawah minus berapa derajat, itu kan udah dingin banget, udah frozen tuh ya, frostbite. Meninggal, besoknya meninggal gitu kan. Mereka meninggal karena kedinginan pada umumnya, bukan karena kelaparan di sini. Oke. Enggak, saya kenapa saya nggak pengen ngobrol dengan Anda berdua ini karena saya membaca berita-berita yang muncul di Indonesia seolah-olah Amerika itu jauh lebih buruk gitu dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Saya sebenarnya nggak terlalu percaya juga kan. 40 tahun terakhir ini resesi yang paling buruk, the worst ever. Ya. Since November 1981, tapi pemerintah support rakyatnya gitu loh, mau dia cetak uang, mau apa, pasti ada solutionnya gitu, walaupun banyak diprotes sama orang Republik atau orang yang lain yang kenapa begini-begini gitu kan, tapi at least rakyatnya itu survive gitu loh Mas Hersu gitu. Ya. Oke, Mbak Novi, silakan. Iya, saya setuju dengan yang Mbak Ida tadi sampaikan, karena memang pemerintah ikut turun tangan, jadi rakyatnya ikut terbantu. Tidak ada yang kekurangan makanan sama sekali. Jadi walaupun selapar-laparnya, mereka masih bisa datang ke misalnya ke gereja atau ke mana, mereka pasti mendapatkan itu. Kalau masalah pangan, alhamdulillah di sini juga saling dia humanity-nya masih ada gitu rasa ininya, walaupun tidak pandang race atau agama. Kalau mereka kelaparan itu pasti dikasih, gitu. Ya karena itu ininya rakyatnya masalah pangan tuh dijamin, tidak ada yang akan kelaparan. Oke. Jadi mungkin itu karena dibanding Indonesia tadi yang saya bilang mungkin lebih buruk karena ya begitu mereka tidak bisa minta pertolongan ke pemerintah kecuali kepada saudara atau teman gitu. Kalau di sini kita masih ada yang lembaga-lembaga pemerintah yang membantu untuk rakyatnya. Gitu. Mungkin Mas Arso ini homework ya buat Badan Sosial, Departemen Sosial di Indonesia ya untuk reaching out ke orang-orang yang nggak mampu ya dari pusat ke daerah ke lokalitas tempat gitu kan. Karena kasihan Mas Hersu melihat orang-orang kita yang kurang mampu itu kasihan sekali. Yang saya suka lihat kan di YouTube kadang-kadang ya, yang YouTuber, yang selebritis, yang pamer kekayaannya, segala macam lah dipamerin. Dan sementara yang miskin-miskin itu ya Allah kasihan banget. Jadi gap-nya itu very wide gitu loh antara the poor and then the richest. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sangat itu ironis gitu loh Mas Hersu. Indonesia negaranya indah banget. Malah saya baca di vote sebagai salah satu negara yang terindah di dunia. Saya rasa dari hasil alam juga terkaya, bisa jadi terkaya di dunia. Brunei aja yang cuma sekecil itu bisa kaya raya, Indonesia yang seluas itu dengan hasil alam, hasil tambang segala macam is abundance katanya. Jamrut khatulistiwa kalau katanya Kina Nasution atau Chris zaman dulu. Bukan, Anda sendiri setuju kan? Anda kan juga sudah pasti sudah keliling dunia juga dan Anda setuju dengan julukan bahwa Indonesia itu negara terindah di dunia? Iya. Saya kan emang hobi saya traveling Mas Hersu. Iya. Ya bedanya cuma kita nggak punya empat musim. Memang kalau lagi salju di sini indah banget juga. Turun es dari atas, saya paling suka ngeliatnya. Terus atap-atap rumah putih, semua itu aja yang Indonesia nggak punya. Sama musim semi. Kalau musim semi sini bunga semua. Ada dan Indonesia so beautiful. Pantai-pantainya bersih, sandy beach, pohon kelapa, pohon macam-macam. Di sini pantai itu gundul. Mbak Novia di Malibu. Katanya Malibu tuh pantai yang banyak orang-orang kaya semua di Malibu. Artis-artis Hollywood punya rumah di depan Malibu kan. Tapi apa? Gundul, nggak ada pohon
malam aja hanya beberapa kan. Oh ya. Wah, di Amerika nih saya nonton konser di John Smith, konser Bon Jovi segala macam. Itu pantainya plain, nggak ada pohon, nggak ada apa-apa, cuma batu-batuan doang. Nggak ada yang bisa dinikmati. Pantainya tuh biasa banget Mas Ersu. Iya. Oke, karena saya membayangkan kan memang Mbak Novi ini di Los Angeles gitu ya. Wah, dekat dengan kalangan artis-artis di Hollywood dan sebagainya. Kita membayangkan itu udah kayak surga gitu. Tapi kok tadi dibilang bahwa Indonesia sebenarnya yang surga gitu. Iya, dan keindahan alam Indonesia nomor satu kalau menurut saya. Dan juga dengan dari segi makanan, beraneka-aneka rakaman, makanan tersedia. Makanan Indonesia tuh enak. Masa saya bawa makanan Indonesia ke kantor, teman-teman kantor suka semua. Padahal saya cuma bikin mie goreng doang. Nah, jadi apa kira ini kalau ngobrol-ngobrol begini nih, pesan buat teman-teman di Indonesia. Yang satu, saya simpulkan sih nggak perlu khawatir dengan Anda semua ya. Justru Anda semua yang lebih khawatir dengan Indonesia gitu sebaliknya ya. Gimana itu Mbak Novi? Iya, betul. Kita di sini alhamdulillah walaupun separah-parahnya sampai saat ini ya, ekonomi, pemerintah masih ikut turun tangan membantu masyarakat yang make sure tidak ada yang kekurangan makanan, kelaparan maksudnya, gitu. Dari segi pemerintah menunjang sekali. Oke. Itu aja. Ya. Mbak Ida, apa yang ingin Anda sampaikan closing statement buat saudara-saudara, teman-teman yang ada di Indonesia? Don't worry, karena kelihatan happy terus. Ya, bagusnya orang Indonesia tuh selalu bersyukur, selalu nerimo Mas Ersu kan. Jadi alhamdulillah ya, walaupun apapun yang terjadi mereka tuh nggak begitu. Ya alhamdulillah aja. Maksudnya ya, apa ngumpul nggak ngumpul asal makan ya, kalau nggak salah dulu pernah ada nggak makan asal ngumpul, ya. dan ngumpul nggak asal makan. Kembali. Oke, baik, terima kasih. Ini sekarang Anda sudah bergambaran ya, para viewers No Point tentang situasi apa yang terjadi di Amerika. Karena bolak-balik kalau Anda nyimak pidato Pak Jokowi, kan Pak Jokowi selalu mengutip bahwa Amerika itu, kita itu masih beruntung gitu, karena Amerika inflasinya sangat tinggi gitu. Dan saya sendiri juga kemudian sering mengkonsumsi konten-konten yang menyebutkan bahwa wah situasi di Amerika kacau dan sebagainya. Ternyata setelah kita ajak ngobrol dua ekspat kita yang ada di Amerika, yang satu dari New York, Mbak Ida dari pantai baratnya, pantai timur, kemudian Mbak Novi dari pantai barat, dari Los Angeles. Ini dua kota yang makmur ini saya kira di Amerika ya. Ternyata mereka happy-happy saja. Jadi alhamdulillah senang juga, karena tentu saja mereka berbeda dengan kita. Kalau kita ada apa-apa masih bisa lari ke saudara. Nah kalau mereka nggak bisa lari kemana-mana. Tapi kabar baiknya adalah pemerintah Amerika itu ada untuk mereka. Tidak memandang apakah mereka itu orang asing ataukah mereka adalah warga negara Amerika. Sekali lagi terima kasih Mbak Ida dari New York dan juga Mbak Novi dari Los Angeles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.